Jadi kalau teman-teman melihat video-video di YouTube tentang usaha yang sukses, itu sebenarnya itu ya teman-teman, banyak hal yang setelah mereka lalui, terus banyak hal yang mereka istilahnya jadikan suatu pengalaman, pembelajaran untuk sampai ke tingkatan yang orang bilang bisa atau mampu. Dan sukses itu tidak seindah yang ini ya teman-teman, yang mereka tampilkan di video-video konten di YouTube ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman. Nah, kali ini kita ngobrol santai, berbagi pengalaman tentang awal saya menjalankan sebuah usaha fotokopi dan percetakan ya teman-teman. Tapi ini saya bagi dalam beberapa sesi. Jadi gini teman-teman, awal saya itu membangun usaha itu nggak langsung ramai ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube ada banyak konten-konten kreator yang membuat vlog usaha mereka yang sudah ramai. Tadi sebenarnya itu usaha itu nggak langsung begitu teman-teman, nggak langsung ramai, langsung banyak pelanggan, langsung bisa buka berbagai macam jasa, nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak sekali yang teman-teman harus harus pelajari lagi. Contohnya saya banyak belajar teman-teman. Yang awalnya nol besar, saya karena saya sebelumnya pernah kuliah, jadi sempat yang namanya ngetik, jadi tahulah sedikit-sedikit. Nah, habis itu saya juga pernah kerja di perusahaan swasta di bidang asuransi. Nah, hari-hari juga memegang komputer, jadi bekal yang hanya sedikit itu saya jadikan modal, ya istilahnya modalnya itu ya untuk buka usaha itu hanya sekian persen aja ya teman-teman. Modal skillnya itu cuma beberapa persen, yang lainnya tuh semua nekat. Nah, jadi awal saya mulai usaha itu memang awalnya sudah ada istilahnya ada keinginan ya teman-teman. Jadi sudah ada keinginan pengen punya usaha, cuman waktu itu masih bingung usaha apa. Nah, waktu itu kebetulan situasinya saya waktu itu sudah resign dan istilahnya harus memiliki usaha, mau tidak mau harus memulai usaha. Apapun itu harus mulai. Makanya dengan printer bekas dari zaman saya kuliah, terus laptopnya pun sama dari zaman kuliah saya gunakan. Jadi saya memberanikan diri untuk menyewa tempat ya waktu itu. Kurang lebih itu tahun 2016 awal. Saya mulai usaha dengan sewa tempat waktu itu kurang lebih 1.500.000 per bulan. Nah teman-teman, dengan modal yang terbatas, bahkan mungkin minim ya teman-teman. Karena ya teman-teman tahu peralatannya itu aja, semuanya serba bekas, terus ditambah lagi dengan sewa tempat yang ya bisa dibilang waktu itu tabungan saya waktu itu hanya cukup untuk membayar sewa untuk bulan depannya lagi ya teman-teman. Jadi saya waktu itu hanya optimis saja teman-teman. Jadi sambil berjalannya usaha, jadi saya nggak langsung gitu ya teman-teman. Jadi saya usaha buka fotokopi itu awalnya itu saya membuka jasa cetak foto dulu. Jadi cetak foto, ngetik, ngeprint. Pokoknya dengan printer itu saya mengoptimalisasikan agar usaha yang saya buka itu dengan komputer atau dengan printer itu bisa dilayani ya teman-teman, dengan printer bekas. Nah, dengan seiringnya waktu itu saya selingi dengan jual nasi kuning ya teman-teman. Nasi kuning, tapi itu cuma bertahan ya sekitar 2 bulanan itu teman-teman. Karena ya kurang pas lah saya usaha nasi kuning waktu itu. Habis itu, nah yang paling uniknya ini
ketika saya kedatangan seorang mahasiswa. Nah, di tempat saya itu kan ada freezernya, teman-teman. Freezer itu saya untuk jual es batu, jadi bentuknya tuh kan kotak. Nah, itu disangka sama si mahasiswa itu dikiranya tuh fotokopi. Nah, karena saya taruhnya memang agak yang saya taruh itu agak istilahnya agak keluar sedikit ya. Jadi kalau dari luar toko itu, bangunan toko itu kelihatan kalau itu ada freezer, tapi orang mengiranya tuh fotokopi. Nah, seiring berjalannya waktu, kurang lebih enggak ya sekitar 2 mingguan lah, itu banyak yang datang nanya, "Bang, mau fotokopi?" Langsung saya bilang, "Loh, di sini belum bisa fotokopi, cuma bisa ngeprint sama ngetik sama cuci foto." "Loh, itu apa yang putih-putih?" Ya saya langsung bilang, "Ah, ini freezer, ini bukan alat fotokopi." "Oh, sorry bang, sorry." Nah, dari beberapa kali kejadian seperti itu, langsung saya mulai terarah ke ya istilah usaha fotokopi ya teman-teman. Nah, itulah mulai saya memberanikan diri untuk kredit. Nah, fotokopi yang saya ambil itu kredit ya teman-teman. Sekali lagi kredit, cicil, itu selama kurang lebih 1 tahun lah saya cicil. Nah, itu kalau nggak salah waktu itu fotokopinya itu saya kecepatan 20. Harganya untuk di Papua tuh waktu itu 35 juta kalau nggak salah ya, sekitaran 35 juta. Nah, di situ baru saya mulai ke arah fotokopi dan mulai jilid, dan ya disitulah saya mulai bangkit, mulai mengenal dunia fotokopi. Lambat laun saya mulai belajar ke arah percetakan, tapi nggak langsung teman-teman. Itu progresnya ada sekitar lebih dari 2 tahun teman-teman, jadi panjang sekali. Ditambah lagi saya beberapa kali ini ya teman-teman terkena beberapa ujian yang membuat usaha itu saya tutup, terus pindah di kota lain, dari Sorong ya teman-teman ke Jawa, ke Sidoarjo. Nah, itu lebih ekstrim lagi teman-teman. Kalau di Sorong di tahun itu kita fotokopi masih 250 per lembar. Itu di Sidoarjo itu kita dapat harga waktu itu 200 perak per lembar. Itu pun masih ada di bawah 200, ada yang 150. Dan pokoknya harganya tuh hancur-hancuran teman-teman untuk di daerah ya di Sidoarjo. Itu saya belajar juga di situ. Wah, pokoknya itu gila-gilaan juga. Selisih 100 perak aja orang lari teman-teman. Dan kan 150 perak, 25 perak pun orang lari. Dan itu saya pun setahun di sana. Akhirnya saya kembali lagi ke Papua ya teman-teman. Jadi awal saya usaha itu memang di Papua. Nah, di Papua itu saya mulai kembali lagi, mulai merintis kembali. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi total saya sudah menjalankan usaha itu kurang lebih dari 2016 awal itu sampai sekarang 2022. Ya sekitar 6 tahunan lah. Ini masuk ke tahun ke-7. Jadi usaha itu harus konsisten ya teman-teman. Jadi beberapa kali saya ya mengalami yang namanya orang bilang mungkin bosan atau putus asa. Itu sering ya teman-teman. Karena apa? Kita usaha itu nggak langsung rame, karena ada beberapa saat itu kita stuck di tempat. Jadi membuat kita tuh jadi istilahnya kalau kita nggak konsisten ya tetap patah semangat di tengah jalan gitu teman-teman. Apalagi kita lihat teman-teman, misalkan kita punya pergaulan di sekitaran kita, terus orang-orang yang teman pergaulan kita ya memiliki pekerjaan bagus, ya itu kan kita sebagai manusia kan pengen yang seperti itu kan. Tapi kembali lagi itu konsisten dari pribadi masing-masing. Nah alhamdulillah saya bisa konsisten sampai sekarang. Yang tadinya cuma fotokopi, saya bisa ya melayani percetakan seperti skripsi mungkin, terus cetak kartu nama, terus ID card dan lain-lain gitu teman-teman. Dan awal-awal perintisan itu tidak mudah ya teman-teman. Jadi kita akan dihadapkan dengan situasi yang
yang sangat-sangat di luar dugaan kita ya, karena keinginan kita tuh usaha jadi rame dan segala-segalanya. Jadi kalau teman-teman melihat video-video di YouTube tentang usaha yang sukses, itu sebenarnya itu ya teman-teman, banyak hal yang setelah mereka lalui, terus banyak hal yang mereka istilahnya jadikan suatu pengalaman, pembelajaran untuk sampai ke tingkatan yang orang bilang bisa atau mampu. Dan sukses itu tidak seindah yang ini ya teman-teman, yang mereka tampilkan di video-video konten di YouTube ya teman-teman. Jadi teman-teman itu, yang saya alami sih teman-teman, itu mesti update terus tentang usaha yang saya geluti itu. Saya mesti update terus, karena kalau tidak begitu teman-teman, kita hanya stuck di jalan aja. Jadi kalau sudah stuck biasanya ya sudah, ujung-ujungnya nanti kita bakal bosan. Nah, kalau sudah bosan, kemungkinan besar usaha akan tutup, kayak gitu teman-teman. Jadi banyak sih teman-teman, kita bisa lihat banyak yang membuat usaha itu hanya setahun, 2 tahun, habis itu alih profesi. Jadi itu banyak. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu jarang diceritakan ya. Kebanyakan yang diceritakan itu cuman momen-momen atau pengalaman-pengalaman yang sudah pada tingkat enaknya saja. Jadi yang sedih-sedih, yang merugi, atau ya hal-hal yang kurang enaknya itu selalu ditutup-tutupi, tidak pernah dibuka. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita mau usaha itu ya perlu memang niatnya dari awal itu harus niat. Habis itu teman-teman juga harus konsisten. Apapun yang terjadi teman-teman harus konsisten ya. Banyak orang yang berganti-ganti usaha itu dikarenakan orang tersebut tidak konsisten ya teman-teman. Mungkin dia uangnya banyak, jadi mungkin situasinya mungkin berbeda teman-teman. Jadi yang saya alami itu harus betul-betul konsisten. Jadi apapun yang terjadi konsisten, terus update, terus belajar gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit informasi buat teman-teman yang pengen memulai usaha fotokopi ya teman-teman. Fotokopi, percetakan, pengetikan ya teman-teman. Jadi seperti itu sedikit ceritanya. Jadi mudah-mudahan bisa terinspirasi kepada teman-teman, bisa menambah wawasan lagi kepada teman-teman yang pengen memulai usaha apapun itu. Oke teman-teman, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt.